Masalahnya terlalu banyak. Ya mungkin dimulai saja. Udah bisa dimulai, Mas? Oke, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Ini mungkin sesi FKP yang kedua yang di host oleh TMP2K bekerjasama dengan FKP Indonesia Project. Hari ini kita akan ada dua presenter, satu dari internal TMP2K, Pak Eki Samsul Hakim, kemudian Ibu Sandra dari Inovasi. Mungkin kita akan mulai dengan Pak Eki Samsul Hakim dulu. Yang pertama, Pak Eki akan bercerita atau memaparkan paper tentang conditional cash transfer and its impact to web decision making, evidence from Indonesia. Saya lupa ini sampai. What contributes to student outcomes? Oke. Mungkin seperti biasa, seperti sesi sebelumnya, kita punya waktu maksimal 2 jam. Jadi mungkin tiap presenter punya waktu 40 menit. Termasuk Q&A gitu. Kemudian kemarin kita sepakat bahwa selama presentasi kita bisa punya clarification question, tapi kalau ada pertanyaan yang lebih spesifik bisa ditunda sampai presentasi berakhir. Mungkin langsung dimulai aja. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya berdiri atau duduk? Boleh berdiri, Pak. Boleh duduk atau berdiri? Terserah, Pak. Baik, saya berdiri aja. Terima kasih Bapak Ibu semua bisa hadir di acara FKP pada hari ini. Saya Eki Samsul Hakim, saya mewakili tim saya, Pak Rizal dan Pak Elan, ingin mempresentasikan paper kami yang sebenarnya pernah dipresentasikan juga dulu di IRSA yang terakhir. Dapat masukan juga dari sana, kemudian kami coba mengakomodir beberapa masukan dan memperbaiki beberapa hal. Kemudian kami juga sempat mempresentasikan paper ini secara internal. Ada beberapa yang datang dari TMP2K pada saat itu. Dan sekarang kami juga mencoba mendapatkan feedback lagi sebelum kemudian nanti papernya bisa dipublikasikan lebih jauh, barangkali seperti itu. Jadi judulnya adalah seperti tadi diceritakan oleh Pak Rizal, adalah Conditional Cash Transfer and Web Decision Making Power, evidence dari Indonesia. Gak mau. Oke. Bentar. Ya, ini slide ini saya pinjam dari presentasinya Pak Elan. Waktu itu Pak Elan di acaranya JPAL waktu itu menceritakan mengenai impact evaluation dari conditional cash transfer. Kemudian saya pinjam beberapa slide karena saya nggak yakin Bapak Ibu semua juga familiar dengan CCT, ya, dengan conditional cash transfer. Jadi conditional cash transfer program ini adalah sebuah program bantuan tunai, tapi memiliki syarat-syarat tertentu kepada yang berhak menerimanya, gitu ya. Nah, di Indonesia CCT ini salah satunya atau mungkin bisa dibilang satu-satunya adalah PKH atau Program Keluarga Harapan. CCT ini banyak digunakan oleh negara-negara berkembang untuk mengatasi kemiskinan. Ya, ini ada jangka pendek dan jangka panjangnya, begitu. Bagaimana cara CCT menjawab atau menangani kemiskinan? Masih nggak bisa disimpan aja. Baik. Kemudian sekilas mengenai program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan ini diluncurkan tahun 2007. Jadi ada 6 provinsi waktu itu sebagai pilotnya. Kemudian menjadi program nasional PRONAS pada tahun 2013. Gitu. Targetnya adalah rumah tangga atau keluarga saat ini yang sangat-sangat miskin, yang memiliki persyaratan sebagai berikut, ya. Jadi ada ibu yang sedang hamil atau menyusui, kemudian ada anak yang preschooler under 6 years old, dan ada anak usia sekolah. Anak usia sekolah ini
sampai tahun 2013 itu masih sampai SMP, tapi kemudian sekarang tahun 2015 itu bisa sampai SMA. Nah, pada saat evaluasi tersebut dilakukan, ini masih yang sampai SMP. Kami juga menggunakan data untuk yang presentasi hari ini, masih yang sampai SMP. Baik, ini adalah kondisionalitasnya. Kondisionalitasnya untuk memperoleh bantuan tunai bersyarat ini, maka para penerima manfaat ini harus memeriksakan, misalkan kalau ibu sedang hamil, harus memeriksakan kehamilan sebelum melahirkan, juga sesudah melahirkan. Kemudian misalkan kalau ada anak balita preschooler, ini harus diperiksakan kesehatannya di posyandu, ya. Dan kemudian school age children ini harus hadir di sekolah, gitu ya, untuk 85%. Visit puskesmasnya selama persalinan atau informator setempat? Enggak, selama persalinan, kamu ke persalinan cuma sebentar. Oh, Ya, sebenarnya kan cuma bentar banget. Maksudnya sebelum melahirkan, itu tempat. Ini besarnya manfaat dan ini sudah berubah, gitu ya. Jadi yang ingin saya tampilkan, kami tampilkan dalam slide ini adalah besaran dari bantuan ini berbeda-beda tergantung dari bagaimana kondisi rumah tangga atau keluarga tersebut. Besarnya udah berubah, ini kan tahun 2000 udah berubah. Nah, kemudian PKH juga sudah mengalami ekspansi, ya, ekspansi PKH dari sejak tahun 2007. Ya, kita lihat dari tahun 2007 sampai tahun 2013, misalnya dari angka yang plannya berapa, realisasinya berapa, ya, ini bisa kita lihat meningkat terus, ya, meningkat. Baik, mungkin itu sekilas saja ya, sekilas saja mengenai CCT dan PKH. Ya. Mungkin kayak perlu klarifikasi bahwa PKH itu 7 provinsi sebenarnya. Oke, ya. Cuma baseline-nya 6 Ya. provinsi. Sip, thank you. Ya. Ini desain untuk impact evaluation. Saya pikir tidak terlalu relevan untuk presentasi kita pada hari ini. Jadi saya sediakan ini di slide yang sudah di print dan nanti bisa dibaca untuk ditanyakan kalau perlu ditanyakan. Kami juga mengambil cara-cara untuk mengestimasi menggunakan desain yang sama, gitu ya, dengan impact evaluation PKH yang besar. Tapi tidak perlu saya jelaskan lebih mendalam karena tidak terlalu relevan. Nah, kemudian mengenai surveinya sendiri untuk evaluasi dilakukan beberapa kali, 3 kali. Yang pertama baseline survey tahun 2007, kemudian tahun 2009 ada midline survey, dan tahun 2013 ada endline survey. Endline survey dilakukan oleh TNP2K, dan data dari endline survey itulah yang kemudian kami gunakan untuk bahan evaluasi. Nah, sekarang kita lebih fokus ke isunya untuk presentasi kami pada hari ini, gitu ya. Jadi isunya sebetulnya simpel sekali, gitu ya, simpel sekali. Tapi mungkin juga penting karena belum ada yang melakukan, gitu ya. Sementara di beberapa negara sudah ada yang melakukan. Nah, jadi kan isunya seperti ini. Kita tahu bahwa uang PKH, atau sebagian dari kita tahu bahwa uang PKH ini diberikan kepada perempuan yang ada dalam rumah tangga, ke perempuan, ya. Bisa istri dari seorang kepala rumah tangga, atau bisa perempuan lain yang dianggap layak lah untuk menerima bantuan tersebut, yang bertanggung jawab untuk manajemen rumah tangga. Jadi kan isunya si istri ini atau si perempuan tersebut menerima uang, gitu. Pertanyaannya sebetulnya seperti yang ditanyakan oleh paper-paper yang lain, gitu, yaitu apakah dengan diperolehnya uang ini, apakah si perempuan ini memiliki bargaining power yang lebih kuat, gitu, dibandingkan dengan rumah tangga lain, keluarga lain yang tidak mendapatkan program yang sama, ya, PKH. Nah, bargaining power ini konsep yang sangat luas dan cukup abstrak juga, banyak sekali cara mengukurnya, begitu kan. Tetapi ini bisa terrefleksi dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh si istri tersebut. Dan seperti yang tadi sempat kita bahas sekilas, ya, mengenai PKH, sebetulnya intinya PKH itu kan ingin meningkatkan taraf hidup welfare, ya, dari rumah tangga yang sangat miskin ini melalui apa? Melalui pendidikan dan peningkatan status kesehatan, ya, dari anak dan juga pendidikan. Jadi akan terrefleksi dari keputusan si ibu, gitu ya, dalam mengambil keputusan bagaimana menyekolahkan anak dan juga
memberikan keputusan-keputusan yang berkenaan dengan kesehatan dari si anak-anak ini. Kemudian mengenai literatur review, mengapa kok bantuan lebih khusus CCT ya, CCT ini diberikan kepada perempuan. Jadi ternyata teorinya itu menarik juga ya, berkaitan dengan biologi juga. Dan saya baca gitu, ini menarik nih gitu. Kalau dari ilmu ekonomi sendiri nggak firm sebetulnya kenapa harus ke ibu, karena teori-teori yang berkenaan dengan household atau family economics ini kan ada game teori, jadi tergantung banyak asumsi lah seperti itu. Itu dari sisi teori. Tapi kalau dari sisi international practice, dari sisi empirical evidence, saya ambil 3 saja yang memang berkenaan dengan CCT. Sebetulnya kalau yang tidak berkenaan dengan CCT banyak banget Pak Bu, banyak banget. Tapi saya nggak tampilkan sini, saya hanya tampilkan 3 saja. Ini berbeda-beda memang kesimpulannya, berbeda-beda kesimpulannya. Tetapi indikasinya tetap sama. Ada bukti secara statistik bahwa memang kalau CCT tersebut, uang CCT tersebut diberikan kepada si perempuan dalam rumah tangga, ini dampaknya lebih baik kepada kesejahteraan dari anak-anak. Seperti itu. Sorry, tadi belum cerita evolutionary biology. Iya Pak, Gimana? boleh Pak. Kita lihat aja Pak bersama-sama. Ini menarik, saya sengaja disimpan filenya. Ini papernya Pak. Jadi evolution of altruistic preferences, mothers versus fathers. Nah, di sini ternyata ibu-ibu ini itu secara biologis Pak ya, secara biologis itu memang lebih diberikan modal oleh Yang Maha Kuasa itu untuk membesarkan anaknya Pak, lebih protektif terhadap anak. Jadi dari sisi hormon ini dibahas. Ini panjang Pak, papernya lumayan, panjang lumayan. Tapi semua berkenaan dengan ibu. Ini mengapa ibu gitu ada di sini Pak. Dan di ujung paper ini juga disarankan katanya kalau kita senang dengan penelitian household economics atau family economics itu teori-teori dari biologi ini bisa kita gunakan gitu Pak sebetulnya. Ilustrasi teoritis. Ini sangat panjang, main ada 20 halaman. Tapi ini yang nulis ekonom juga kan? Ekonom Pak. Oke. Ekonom. Ekonomik baik. Tapi ada satu paper yang juga saya tidak tampilkan, itu murni orang biologi Pak. Saya telusuri juga dari referensinya. Itu asumsinya masing-masing apakah male or female, father or mother itu memutuskan independen atau gimana? Untuk paper saya atau untuk yang tadi? Di sini itu. Saya nggak ingat deh. Saya nggak ingat. Kalau nggak salah sih independen ya. Kalau saya, tapi kita bahas lagi. Oke, saya cerita secara singkat saja bagaimana kami bertiga mencoba mendesain atau mengukur ini, gitu ya, mengukur masalah bargaining power dari si istri ini. Jadi kita punya data baseline, di data baseline tersebut tentu bisa kita identifikasi nantinya, ya. Kita bisa identifikasi mana yang masuk ke dalam treatment, mana yang masuk ke dalam kontrol, sehingga kita bisa menghitung difference-nya, gitu kan, antara treatment group dengan control group. Tentu sudah kita coba juga dengan balance test, gitu, untuk meyakinkan bahwa tidak ada perbedaan antara mereka ini, dua rumah tangga ini atau dua kelompok ini. Nah, kemudian di tahun 2013 juga kita memiliki data yang sama, kita bagi dua, treatment group dengan control group. Kita bisa hitung difference-nya juga, dan kemudian tentu kita bisa hitung double difference. Simpelnya sih kurang lebih seperti itu. Jadi ini DID yang sangat basic ya. Kita bisa identifikasi rumah tangga di baseline dan endline itu secara panel. Ya, jadi datanya dari survei pelayanan kesehatan dan pendidikan SPKP ini sebetulnya adalah PKH survei, PKH inline survey sebetulnya. Kemudian di buku 1B
Ini ada indikator status perempuan. Status perempuan, kemudian di sini ada pertanyaan SP01, dalam rumah tangga ini siapa saja yang berperan dalam membuat keputusan mengenai pendidikan, kemudian mengenai kesehatan, mengenai kedisiplinan anak, mengenai ingin memiliki anak lagi dan seterusnya. Enggak dan seterusnya, cuma 4. Nah, kemudian ada juga SP01A. SP01A ini dalam rumah tangga ini siapa yang utamanya ya? Yang utamanya membuat keputusan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama. Namun sayangnya SP01A ini hanya ada di N-line saja. Ketika kami trace back ke baseline tidak ada pertanyaan ini. Nah, jadi yang kami gunakan indikatornya yang ini saja. Sekalipun ini memang bisa dijawab tidak harus satu pilihan, bisa berbagai pilihan. Jadi ini self-reported decision making. Nah, karena berkaitan dengan tujuan PKH, jadi yang kami ambil hanya 2 indikator ini saja, indikator pendidikan untuk anak ya, dan kesehatan, ya, seperti membawa anak ke fasilitas kesehatan mana dan lain sebagainya. Jadi hanya 2 indikator saja yang diambil. Nah, kemudian bicara mengenai spesifikasi kuantitatif atau spesifikasi ekonometrika, kami terus terang sudah mencoba berbagai macam hal, dari mulai yang paling simpel, regresi biasa, OLS, tanpa instrumental variable, sangat basic, kami coba, sampai kemudian mulai masuk ke yang complicated, karena kita mengetahui PKH ini ada kontaminasi dalam randomization dan seterusnya, jadi kita coba pakai IV. Yang juga lebih menarik lagi adalah karena kami ingin, sebetulnya yang ingin kita jawab itu adalah bargaining power dari si istri ini gitu ya, dari si istri ini. Jadi sampelnya itu hanya istri-istri saja. Jadi yang perempuan lain yang bukan istri itu dikeluarkan dari sampel. Jadi hanya istri-istri saja yang memang masih punya suami di tahun 2007 dan tahun 2013. Jadi relatif power terhadap suami dan juga terhadap anggota rumah tangga lainnya. Power ini maksudnya power related kepada keputusan untuk memulai anaknya di mana, atau power related kepada alokasi uang PKH mau kemana? Oh enggak, bukan kepada uang. Hanya dari indikator yang tadi aja. Iya. Hanya dari indikator tadi. Nah, kemudian berbicara mengenai power, karena kita memiliki 2 indikator. Yang pertama indikator kesehatan, yang kedua indikator pendidikan. Yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan. Ini ketika kita baca literatur ekonometrika, hati-hati katanya, karena yang ingin kita address adalah bargaining power-nya, 1 indikator, tapi kita memiliki 2 persamaan. Jadi seemingly unrelated. Ada kemungkinan antara error term pertama dengan error term persamaan kedua ini ada relasi, ada korelasi. Wah, gimana nih kalau seperti itu, bagaimana? Ya udah, kita coba aja dua-duanya. Jadi kita asumsikan yang pertama, antara 2 persamaan ini tidak ada hubungan, tidak ada korelasi, error termnya. Yang kedua juga kita coba, mungkin sebagai robustness check-nya, bagaimana kalau misalnya antara 2 persamaan ini, karena variabel bebasnya mirip, bisa dibilang bisa bilang sama persis, tidak hanya 1-2 variabel yang berbeda. Jadi bagaimana kalau kita anggap bahwa covariance antara UI dari sini dengan VI dari sini itu ternyata ada korelasi. Nah, kemudian kita coba regress untuk outcomes yang berbeda, yang tadi itu yang ada di dalam questionnaire. Kemudian kita coba regress dengan menggunakan full cross section IP dan juga fixed effect IP kalau pure panel seperti apa. Dan juga kita coba cek dengan menggunakan covariance dan juga tanpa covariance untuk semua regresi. Itu yang pertama. Ini untuk persamaan ini hanya simple dummy variable saja. Jadi kalau si ibu ini betul-betul secara independen dia sendiri yang memutuskan, itu sama dengan 1. Tapi kalau misalkan dia join atau memutuskan atau orang lain yang memutuskan, itu sama dengan 0. Jadi sangat simple. Dan kami regress dengan menggunakan linear probability model. Linear probability modelnya kami sudah predik juga, dan predictive probabilities-nya memang masih dalam rentang 0 dan 1, jadi masih bisa diterima. Kalau misalkan tidak, ya terpaksa harus menggunakan non-linear model barangkali. Nah, tapi tentu kita tidak bisa juga hanya sekedar melihat 0-1 seperti itu, dikotomi seperti itu. Jadi kami coba juga dengan menggunakan order probit. Kita ingin melihat degree of independency tadi, gitu ya, untuk education dan health.
Jadi kita coba sampai baru sampai sini. Iya Pak. Order apanya? Kalau dari jawabannya tadi kan Iya, keputusan ininya Pak. Jadi ini. Jadi kalau misalkan hanya responden saja, oh ingat ya. iya Pak. Ini, Pak. Atau responden bersama-sama dengan anggota rumah tangga lain, atau dia tidak memutuskan sama sekali. 3 berarti. 3 Pak, iya. Tiga aja. Hanya 3 sampai saat ini. Kemarin kami mendapatkan masukan juga. Ya, katanya kan ada masukan. Kan kalau misalkan antara responden dengan orang lain di luar rumah tangga, itu kan berbeda katanya derajatnya dengan responden dengan misalkan pasangannya sendiri. Nah itu belum kami coba garap itu bagaimana independensi itu berbeda-beda dari sisi derajat dengan seperti itu. Jadi belum sampai sana Pak. Oke. Nah untuk independent variable kami coba untuk melakukan konstruksi independent variable ini sesuai dengan paper sebelumnya yang pernah membahas ini sebisa mungkin Pak, karena ada beberapa hal beberapa variabel yang memang tidak ada informasinya. Justru sayangnya itu justru yang penting. Kan seperti income dari si istri ini berapa? Oh iya. Nggak ada. Sayang sekali ya. Tapi kami berusaha bahwa ada status istri bekerja misalkan itu dijadikan proxy. Sekalipun tidak sempurna. Jadi kami misalnya ya yang kami lakukan, yang kami gunakan ini adalah whether wife's education is higher ya dan the husband, whether wife is older ya karena umur juga ada yang penting, whether wife works dan seterusnya. Ya, termasuk juga exposure terhadap informasi, berapa jam mendengarkan TV, melihat mendengarkan radio, melihat TV dan seterusnya. Expenditure juga masuk untuk education, kita masukkan education expenditure, untuk yang health kita masukkan health expenditure. Baik. Nah ini hasilnya Bapak dan Ibu. Ini hasilnya. Ini tanpa covariance, ini dengan covariance, tanpa covariance dengan covariance. Ini full cross section. Yang ini adalah pure panel. Kita bisa lihat di yang ini adalah enggak, ya kebalik kayak gini. Yang enggak. Oh enggak, betul. Tuh. Ini yang full cross section, ini yang fixed effect, ini yang panel. Nah kalau kita lihat di sini mungkin variabel yang yang kita ingin lihat dulu ini adalah PKH, apakah si istri ini menerima uang PKH atau tidak dikalikan dengan period ya, jadi di ID-nya ini angkanya 0,04 4 percentage point, 3 percentage point, 3,5 dan 2,6. Jadi kalau kita lihat dari berbagai macam spesifikasi ekonometrika angkanya rentangnya antara 2,6 sampai 4,3 percentage point. Tergantung apakah kita ingin pakai full regression atau panel. Standar error yang di dalam kurung ini sudah kami coba adjust dengan cluster karena ini kan rumah tangga levelnya, sementara randomisasi tidak di tingkat rumah tangga, jadi kita adjust standar error. Untuk beberapa variabel yang rasanya penting tapi kok nggak signifikan gitu ya, kami coba ubah hipotesisnya sedikit menjadi satu arah 10%, masih agak kelihatan. Tapi mostly untuk yang variabel yang memang harusnya mempengaruhi keputusan itu ternyata signifikan gitu. Ini bukan yang SUR, ini masih yang LPM dan kita anggap tidak ada korelasi antara health dengan education outcomes. Ya, ini education saja. Untuk yang health angkanya relatif lebih stabil gitu ya, lebih stabil kalau kita lihat sekitaran 4 percentage point. Yang berbeda dari regresi yang pertama tadi adalah ini kita gunakan log of health expenditure bukan log of education expenditure. Tapi positif juga. Tadi negatif kan? Positif. Enggak, yang itu local health expenditure. Oh iya, ya itu yang justru ingin kita diskusikan juga. Saya sempat ngobrol dengan Farizal dengan Pak Elan, ini kenapa ya kok negatif? Dan ini konsisten Pak Chow. Ini konsisten Pak Chow dengan yang education juga masalahnya. Positif kan? Yang education juga negatif juga. negatif. Education juga negatif. So that's a bit confusing. That makes sense kan? Ya, gitu. Ada sih, Jadi bisa. ketika murah-murah suaminya nggak perlu dasar. Tapi ketika semakin mahal, Semakin stop, strategis. wait. Ya.
semakin strategis semakin Kenapa nggak dicoba itu aja, Pak? Mungkin hubungannya nggak linear, tapi apa? Kuadratik. Kuadratik. Oke. Jadi mungkin changing sign-nya itu bisa berubah pada saat kuadratik. Benar. Oke, thank you Mas Hari. Oh, Kelihatan anak sekolah. Iya, thank you Mas. nggak apa-apa, Mas. Nah sekarang ini untuk yang kita coba order probit. Hasil yang lengkapnya ada di sini, Bapak Ibu. Marginal effect ini, marginal effect. Tapi yang ini fokus ke hasil apa? Estimasi untuk PKH-nya saja, ya, PKH dari saja. Untuk yang education ini pilihan opsi pertama atau apa namanya order pertama ya. Ini wife is not involved in decision making, angkanya negatif 0,03. Kemudian kalau wife jointly decide 0,01. Kalau wife independently decide 0,02. Jadi kalau kita lihat ini semakin kuat gitu ya, semakin kuat PKH ini dapat. Base-nya ini yang pertama ini Mas. Ini kan marginal effect dari oprobit yang saya tampilkan di sini. Jadi itu ya. Kedua marginal. Ya, jadi derajat pengambilan keputusan ini berhubungan positif dengan penerimaan kebijakan. Demikian juga untuk yang kesehatan, namun untuk yang kesehatan ketika wife jointly decide ini tidak signifikan secara statistik. Nah mungkin hal yang perlu kita diskusikan gitu ya, atau apa hasil dari penelitian kami ini dari tabel-tabel tadi. Yang pertama adalah probability of the wife ya, di PKH, di rumah tangga PKH ini ya, dalam secara independen ya, dia mengambil keputusan mengenai pendidikan dari anaknya ini antara 2-4 percentage point higher. Nah kalau dihitung dari hasil order probit tadi itu berarti ada kenaikan sebesar berapa? 15. Untuk yang satu ya, untuk yang istri ini tidak memutuskan itu turun sebesar 17% ya, saya kalau nggak salah. Enggak, 14%. 14% translasinya untuk dari sampel kita, Mas. Untuk yang jointly decide karena memang basisnya udah besar, udah 67%-an, mereka jointly decide. Itu hanya naik 2% ya, 2%. Sementara untuk yang independently decide ini 14% kalau nggak salah. Jadi dari angka 2,3 percentage point itu ditranslasikan menjadi kurang lebih 14%. Nah, kemudian dari order probit estimate ya kita juga temukan bahwa marginal probability effect dari PKH money ini, mendapatkan PKH money si istri ini meningkatkan degree of decision making, kemampuan untuk mengambil keputusan. Policy implication-nya mungkin jelas, jadi kita bisa teruskan aja memberikan uang kepada ibu-ibu. Itu seperti itu. Nah, kita punya bukti yang cukup robust, dampaknya positif terhadap pengambilan keputusan untuk welfare dari anak-anak. Nah, ada beberapa hal yang belum kami lakukan, seperti tadi, more flexible definition dari degree of independency itu sendiri. Tapi ini subject to ada enggaknya, bisa sih sebetulnya bargaining power ini didefinisikan sebagai apa gitu ya. Ada yang dari salah satu paper ini rasio pendidikan istri terhadap suami dan seterusnya. Kami belum melakukan itu. Ya, mungkin juga perlu mengecek nilai dari si uang bantuannya mungkin malah gitu. Mungkin itu juga berpengaruh. Tapi ini kan baru dummy aja dari tadi, kan dummy variabel saja. Ini belum sempat kami lakukan gitu. Mungkin itu presentasi dari kami ya, jadi kan kesimpulannya sih nggak banyak karena memang isunya juga relatively simple gitu ya. Memang nggak terlalu besar dampaknya, tergantung sih relatif. Jadi istri-istri dalam rumah tangga PKH ini memiliki bargaining power yang diukur dengan indikator tadi itu ya, yang lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga lain yang tidak, rumah tangga yang mirip tapi tidak mendapatkan PKH. Begitu mungkin. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Eki. Mungkin karena waktunya sudah 30 menit, kita langsung aja ke Q&A. Ada 3 pertanyaan, silakan kalau Mbak Rima, satu. 3 penanya maksudnya. Betul. 3 penanya, satu. Ya, satu persen ya. Ada lagi? Langsung aja. Ya, saya Luna dari Bekasi. Jadi kalau dari presentasi ini kan kelihatannya kalau perempuan membuat making on decision on children is a good thing, tapi sebagai perempuan dan juga sebagai ibu, saya rasa untuk topik pendidikan dan kesehatan anak itu sesuatu yang lebih besar daripada cuma perempuan yang memutuskan. Jadi kalau ada peningkatan perempuan, maksudnya independensi perempuan dalam memutuskan, itu juga berarti ada semakin berkurang keterlibatan ayah dalam keputusan-keputusan terkait kesehatan sama pendidikan. Nah tadi sebenarnya sih Mas Eki udah jelasin kalau misalnya dia nggak decision, terus dia bisa join di decision, sama kalau dia decision on. Mungkin lebih baik difokusin ketika dia tidak membuat keputusan dan ketika dia terlibat dalam keputusan either dia sendiri atau bersama. Mungkin bersama itu malah lebih baik daripada kalau dia making on decision gitu ya. Terutama karena ini keputusan terkait sama anak. Kecuali kalau misalnya mungkin lebih ke fertility, apakah dia ingin punya anak lagi atau tidak. Itu memang sebagai perempuan saya merasa harusnya memang itu keputusan lebih ke perempuan gitu. Karena yang menanggung prosesnya selama segala macam itu perempuan. Tapi kalau keputusan pelajaran, maksudnya ada anaknya pendidikan kesehatan, itu mungkin lebih baik ketika putuskan bersama. Itu juga mungkin terkait ketika log expenditure kesehatan dan pendidikan yang meningkat, maka tingkat keterlibatan ayah mungkin semakin ya semakin ada itu mampu atau semakin tinggi penghasilannya, mungkin ayahnya lebih care gitu kan. Jadi kan Ya, kenalkan, nama saya Mario Hamun, saya dari Kedutaan Besar Australia. Pertama kali saya ikut forum ini. Saya mau nanya apakah ada wawancara sama ibu atau laki-laki dari rumah tangga officernya PKH itu untuk mengetahui lebih dalam apakah mereka sendiri merasa lebih empowered jadi ya untuk mendukung survei itu, karena survei ini kayaknya agak terbatas ya, pertanyaan yang bisa tanya langsung. Apakah ada percakapan seperti itu atau cerita dari lapangan yang ke arah situ, mungkin di luar penelitian dari survei? Jadi tetap dulu ya. Mas Eki sudah sampel tadi Mas Eki. Iya. Ini kayaknya kayaknya semua sampel yang ada di online ya. Inline baseline. Ya kan inline baseline yang panel ya kira. Yang Panel. Drop sedikit. Drop sedikit. Tapi pertanyaan saya adalah ini kan berarti belum tentu kemudian semuanya memiliki karakteristik di education dan health. Artinya adalah yang education cuma subsetnya, health cuma subsetnya gitu. Jadi yang education berarti dia ditanya hypothetical questions yang dia nggak pernah nentuin keputusan itu kan. Mungkin ada baiknya juga kemudian ya untuk yang education ditanya cuma untuk yang ada eligibilitas education dia, yang health cuma yang eligibilitas healthnya dia. Jadi real problems yang mereka. Mas Eki mau jawab dulu? Ya, oke, terima kasih. Untuk Rima mungkin lebih ke usulan. Jadi usulannya tentu kami tampung, ya, siap banget. Dan memang betul bargaining position itu sesuatu yang fake sebetulnya. Kami juga sangat tergantung dari indikator yang ada dulu. Tapi setuju. Nanti mungkin kita akan coba lihat lagi. kalau policy rekomendasinya strong gitu kan, jadinya kita tuh salah satu negara yang fatherless ya. Jadi kalau kita membuat fatherless country, jadi father itu banyak yang nggak terlibat dalam kehidupan. Jadi kalau kita membuat rekomendasi yang strong, kita akan mendukung sesuatu yang baik ya. Kalau dilihat dari sisi, Kalau menurut saya gitu. iya, dilihat dari sisi besaran juga memang tidak terlalu besar juga sih. Ya. Tapi saya nambahin sedikit ya, saya kira ini betul ya. Dan saya pernah salah satu bimbingan saya nulis tesis juga, kemudian melihat sebetulnya ada pola yang, jadi mungkin mundur sedikit. Jadi
kita melihat efek dari PKH atau CCT terhadap bargaining power itu memang asumsinya bargaining power itu bagus gitu. Iya. Ya terhadap kesejahteraan anak khususnya. Nah, pertanyaannya kan apakah betul begitu? Ya. Atau lebih jauh, kalaupun bagus, apakah selalu monotonically increasing? Apakah selalu bagus gitu? Saya pernah bimbing satu mahasiswa yang melihat bahwa kemudian in fact sudah nggak linear gitu ya. Jadi bahwa kemudian sampai titik tertentu justru nggak bagus untuk anak gitu. Ya. Jadi itu tadi bargaining power yang kebablasan dari perempuan dan betul-betul peran bahkan si ayah kemudian nggak sama sekali nggak punya suara gitu. Itu justru peningkatan bargainingnya kemudian justru malah detrimental terhadap kesejahteraan anak. Oke. Ya. Kemudian untuk menjawab Marty, bisa Marty? Mari, oke. Iya, pernah ada beberapa studi kualitatif mengenai apa namanya bargaining power itu. Kalau saya nggak salah, yang pertama dilakukan oleh Okja Banso, saya pernah, kalau nggak salah, Gus pernah melakukan studi, tapi sampelnya kecil, tapi in-depth karena kualitatif. Satu lagi kalau nggak salah malah dilakukan oleh Semeru, tapi hanya di beberapa daerah saja. Hasilnya juga mirip-mirip, memang to some extent ada peningkatan pada bargaining power yang didefinisikan secara spesifik oleh para researchers tersebut. Ada studi-studinya, 2 studi tersebut juga sebetulnya masuk ke dalam list of reference. Kan tidak ada kan? Ini kayak nambahin. Ya, Moderator nambahin. nggak apa-apa. Karena anggota tim juga. Jadi yang untuk kualitatif studinya ada beberapa. Jadi yang pertama yang tadi disampaikan Mas Eki itu PPK UI. Jadi awal-awal PKH ada studi tentang kualitatif tentang sebenarnya fokusnya ke nutrisi waktu itu. Tapi ada pertanyaan sedikit tentang bagaimana peran ibu dalam menyelenggarakan rumah tangga, terutama untuk kesehatan. Kemudian Semeru, saya rasa juga ada yang melakukan itu, tapi tidak terlalu spesifik ke bargaining power. Kalau di kita sendiri memang ada qualitative study, kita menggunakan most significant change waktu itu. Jadi karena most significant change ditambah in-depth interview, kita bertanya kira-kira apa yang paling besar dampaknya PKH ini pada rumah tangga atau kehidupan Anda, livelihood Anda gitu kan. Banyak yang menyebutkan ya dari ibu-ibu ini yang diwawancari, mereka banyak menyebutkan bahwa dengan adanya PKH ini mereka banyak lebih terbantu untuk sekolah dan pendidikan. Tapi memang seingat saya tidak terlalu tergali memang tentang peran dengan suami. Jadi yang tergali di kualitatif, sepengertian saya dan seingat saya itu banyak fokus bahwa memang perempuan ini banyak terlibat dalam memutuskan, tapi memang tidak relatif terhadap suaminya. Apakah suaminya tidak mengambil keputusan juga atau seperti apa? Jadi jointly decision-nya nggak ketahuan tuh, jointly decision making. Tapi memang mereka lebih punya peran karena mereka harus beli baju, mereka apa yang uang yang mereka lakukan, mereka beli baju sekolah, mereka beli tas dan lain-lain. Jadi mereka mengambil keputusan untuk membeli barang-barang seperti itu. Kemudian mereka juga harus pergi ke posyandu, jadi mereka punya sedikit sesuatu yang dia bisa bargain lah, gitu. Dia bisa bilang sama suami saya mesti kesini gitu. Tapi apakah suaminya menjadi turun, nah itu saya nggak tahu. Setahu saya di kualitas itu saya nggak ada ya informasi itu, karena fokusnya di ibunya waktu itu. Oh ya, dari Pak Cauf juga merupakan itu saja mungkin nanti Sebenarnya itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lain misalnya? Just the final. Kesimpulan baik. Ada yang baru lah, ini gini. Mas Egi, so congratulations with something that we have been working on. There is a key data mining and everything. Saya rasa pertanyaannya jauh relevan sekali. Saya lihat sebenarnya kalau dari segi methodologically, I think you have been doing the best you could ya untuk mengeksplor apa yang metodologi yang ada untuk membuat bahwa ini betul-betul clean impact evaluation. Tapi saya ingin kembali apa yang dikatakan Ibu Rima tadi, bahwa sebenarnya kalau dilihat dari judulnya ini kan about wide decision making process, akan-akan is very powerful gitu loh. Sebenarnya padahal not necessarily gitu loh. Jadi mungkin sekali lagi adalah how you define what is the decision making process, it is for good or for bad. Karena yang dalam pikiran kita ketika melihat judulnya saja ini kan about resource allocation within household, your bargaining, you know.
optimizing the resources, for the best of your family betterment ya, untuk anak, kesehatan dan sebagainya. Saya mengerti sih, memang kita ada kesulitan dari segi mendefine dan juga data yang terbatas ya. Ini yang harus betul-betul di-explore, the way how you define the decision making process in a very make sense way gitu loh, bahwa ini memang untuk intinya adalah kan sebenarnya kan optimizing welfare function di dalam keluarga itu dengan program ini. Nah ini bagaimana tweaking the definition itu sehingga kekhawatiran tadi tidak terjadi gitu, karena ini memang is not necessary gitu. Kemudian 3, 2, 4 percentage point what does it mean, sebenarnya saya juga kadang-kadang agak ya what does it mean, it's statistically significant but what it really does it really in terms of policy decision making process apa yang bisa kita angkat ya gitu. Lebih ke norms-nya aja, lebih ke how to make sense of this. Saya tahu ini ada masalah dengan data dan sebagainya untuk karena tidak menanyakan tentang resource allocation yang broader ya, tentang pendidikan sama kesehatan doang gitu. Dan Anda harus ingat loh, ini nggak comparatively dengan suami loh ya. We are not comparing wife and husband ya. You are comparing sama-sama ibu yang satu itu adalah istrinya Pak Elan sama istri saya. Dia dapat PKH, saya enggak kan istri saya. Jadi gimana ini kalau kan begitu. Yeah. Tapi antara relasi di dalam keluarga itu antara Elan dengan istrinya dan Elan dengan istrinya is a different story. Ya, kalau ada poligami jabatan dicari. We are comparing like that, I want you to put this in perspective. We are comparing a typical household, typical wife, satu dapat PKH, ini enggak ketika ngomong tentang anaknya mau sekolah di mana ya, mau dibawa ke mana. Salah satu juga Pak, salah satu alasan tadinya mau bercerita tentang antara household lebih banyak, tapi karena memang kita mengerti bahwa itu mungkin terlalu keras, jadi mungkin kita merubah yang menjadi bargaining power, bahkan wife bargaining power gitu, bukan household bargaining power juga. Jadi tapi itulah yang kasih tadi, tapi memang itu I think it's very legitimate question ya, ketika ngurus anak itu memang joint decision making itu optimal gitu. Tapi kalau kita ngomong proses resource allocation dalam hal ini pakai apa? Keluarganya Caom itu kan dia mau merokok terus nih gitu. Itu kan jelas nggak bisa gitu. Istrinya kalau mau ngomong, kurangi dong biar rokok shut up misalnya. Soalnya kan kalau uang kan itu 0 dan 1 Pak. Jadi uang diambil mas suaminya habis gitu. Tapi kalau anak kan bisa diputus bareng-bareng kan, ini nggak habis-habis juga kan. Nggak, tapi mungkin tadi kan sudah di breakdown ya seperti ini. Jadi instead of like istri membuat keputusan sendiri, lebih baik yang ini aja tidak terlibat dan terlibat gitu. Either dia masih joint decision atau dia decision by herself, itu ada degree kenaikan yang signifikan gitu. Tapi kalau dari yang mutusin sendiri sama joint itu kan sebenarnya ya preferensi keluarga aja gitu. Saya. Iya betul. Oh jadi malah 0-1. Oke, sip. Oke. Baik, terima kasih banyak. Ya mungkin kita lanjut ke pembicara selanjutnya. Oke. Ini apa? Oh, bisa nih. Oh, bisa. Mungkin tadi masih soal itu. Ini buahnya bukan pajangan loh. Sudah. Yang mana itu jauh ini PPT. Oh, ini di benak saya itu kalau Tutupan tadi. Oke, selamat siang semuanya. Sebelum terima kasih untuk TNP2K, rekan-rekan TNP2K sudah mengundang kami untuk sharing sedikit temuan dari hasil analisis di tim kami di inovasi. Perkenalkan, saya Sandra Kurniawati, saya research officer di program inovasi. Jadi sedikit informasi mengenai apa itu inovasi. Inovasi itu adalah salah satu program kerjasama antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia di bidang pendidikan.
dan kami fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dasar. Jadi khususnya pada hasil capaian murid dalam literasi dan numerasi. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit temuan kami mengenai hasil pembelajaran di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini kita menganalisis dari data INAP. INAP ini adalah Indonesia National Assessment Program. Nanti akan saya jelaskan juga sedikit tentang apa ini INAP sebelum ke analisis. Dan kami di sini ingin fokus pada identifikasi sebenarnya faktor-faktor apa yang berkorelasi dengan kualitas pembelajaran di Nusa Tenggara Barat. Dan report ini juga ditulis tidak oleh saya saja, tetapi oleh Dita Nugroho dan Daniel Suryadharma juga. Kita mulai saja. Jadi pertama nanti saya akan menjelaskan mengenai sedikit background tentang INAP. Kemudian nanti saya akan paparkan bagaimana potret kualitas pembelajaran di Nusa Tenggara Barat. Kemudian kita bisa diskusi mengenai faktor-faktor yang berkorelasi dengan hasil capaian murid-murid di NTB. Jadi yang pertama mengenai INAP. Ini kelihatan ya? Jadi Indonesia National Assessment Program ini adalah suatu penilaian atau tes siswa yang sudah dirancang oleh Pusat Penilaian Pendidikan atau Puspendik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Puspendik ini sudah merancang INAP ini dari tahun 2011. Nah, mungkin rekan-rekan di sini sudah familiar dengan yang namanya PISA ya. Program for International Student Assessment. Nah, itu untuk tingkat nasional. Ya, bisa spaghetti ya, ya, bisa. Nah, itu untuk tingkat internasional. Nah, Indonesia juga sudah berpartisipasi di berbagai international student assessment seperti PISA, TIMSS, PEARLS. Nah, INAP ini didesain untuk menjembatani antara tes internasional, tapi diadaptasi juga dengan relevansinya dengan kurikulum nasional. Singkatnya seperti itu. Nah, tujuan INAP ini adalah untuk memantau mutu pendidikan secara nasional dan secara periodik di jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk tahun 2016 ini INAP pertama kali diimplementasikan dan pertama kalinya ini diujikannya untuk hanya kelas 4 SD dulu. Jadi karena sebenarnya INAP ini didesainnya untuk kelas ditesnya itu ke kelas 4, kelas 8, kelas 11. Sehingga nanti bisa juga dihubungkan dengan hasil dari PISA, TIMSS, dan tes internasional ini. Dan di sekolah tersebut, misalnya kelas 4-nya, seluruh kelas 4-nya atau sebagian? Hanya satu, dipilih random satu kelas. Kalau misalnya ada... Satu kelas saja? Ya, satu kelas. Tapi satu kelas itu seluruh ya, seluruh siswanya anaknya. maksudnya? Ya, seluruh anaknya. Nah, ya itu. Dan ini mencakup 2010 sekolah dasar di 236 kabupaten dan di seluruh provinsi. Ya. Mereka tahu mau dites? Enggak. Di sekolah dasar di 236 kabupaten di 34 provinsi. Pertanyaannya bagus. Jadi ini bedanya yang unik dari INAP ini adalah ini tidak menentukan kelulusan atau tidak ada implikasi yang berarti untuk murid-muridnya. Jadi ini murni untuk diagnostik untuk sekolah. Untuk sekolah dan stakeholder di dunia pendidikan. Jadi ini gurunya tahu mau dites. Gurunya nggak tahu ya kalau jadi si gurunya Puspendik ini tiba-tiba datang ke sekolah langsung tes. Kalau misal sekolah sudah dikasih tahu karena ini kan ada pemilihan juga ya sebelumnya untuk sampling segala macamnya. Tapi intinya kalau di sini berbeda dengan ujian nasional yang emang mau ngetes anaknya dan anaknya diukur kemampuannya kelulusan seperti apa, tapi INAP ini murni hanya untuk diagnostik saja, untuk pemetaan kemampuannya, capaian anak-anaknya seperti apa. Itu cuman sepertinya kalau kerjasama seperti itu sudah ada sih sebelumnya, kalau sebelum ditesnya ini. Nah, mungkin lanjutan insentif sekolah untuk bersungguh-sungguh melaksanakan INAP ini apa ya? Good question. Bedanya INAP sama yang lain itu memang ini low stake gitu Pak. Jadi memang nggak ada apa yang namanya, kita
nggak membandingkan skor mana antar sekolah yang lebih tinggi atau segala macam. Jadi memang Karena tujuannya memang diagnostik, tapi sekolah memang akan diberikan reportnya bahwa oh ini kondisinya seperti ini gitu, tapi tidak ada bahwa ini akan lebih Nggak ada tinggi, penalti lah, Mbak. nggak ada Iya. penalti ataupun No konsekuensi. string attached, so it's good for school. Enggak, tapi pertanyaannya kemudian adalah ini kan semacam tes itu kan additional burden bagi sekolah kan sebenarnya. Yeah. But this is not every day, man. It's okay. We did that also in 2003. I think we might have to Semeru pertama kali Yeah. lihat tentang absenteeism study kan. Ya, kita itu juga juga ada melakukan tes. sampling sekolah, dia very eager ya, karena kan ini nggak dirilis publicly juga, hanya di luar sekolah untuk perbaikan mereka. Dipakai untuk kita untuk mengevaluasi berbagai hal, tapi kan untuk analitik, tapi untuk bukan tes lah, bukan ujian dan bukan ya, bukan bersifat ujian dan bukan juga menilai untuk capaian sekolah sekolah yang disampel juga, karena ini pengen melihatnya dari informasi dari populasinya juga gitu. Nah kemudian bisa saya lanjut. Nah yang, kemudian yang melaksanakan lapangannya Puspendik ini. ya Puspendik, Puspendik dengan subkontraktornya itu Myriad ya. Oh ya, Myriad untuk yang di Nusa Tenggara Barat, tapi yang merancang semuanya ini yang dari kuesionernya, dari item-item soalnya itu Puspendik, Pusat Penilaian Pendidikan. Lalu yang melakukan ditanyakan yang executing the exams itu di sekolah siapa? Myriadnya ini. Tergantung ya. Kalau untuk Nusa Tenggara Barat, karena kita untuk Nusa Tenggara Barat itu sampelnya agak beda dengan yang cakupannya nasional. Kalau untuk di NTB ini kita bekerja sama dengan Myriad ya, Myriad yang conduct tesnya, administer tesnya. Okay. Tapi ya kira-kira gambarannya seperti itu. Ya oke, kita lanjut ya. Jadi untuk yang tahun 2016 ini dilaksanakan secara nasional di kelas 4 SD, mencakup 2000 sekolah, 2010 sekolah dasar di seluruh provinsi, tapi tidak di seluruh kabupaten. Nah, sampel siswanya ini sekitar 48.682 siswa. Dan komponennya ini, jadi ada tes dan angket. Untuk tes, ini ada 3 mata pelajaran. Yang diteskan itu adalah matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Sedangkan angket yang ada di INAP ini ada 3, yaitu untuk guru, murid, dan kepala sekolah. Nah, jadi yang seperti yang tadi saya sudah sebutkan, INAP ini unik karena dia terhubung dengan, tidak hanya terhubung dengan kurikulum nasional. Jadi kalau yang di sini mostly komponennya itu dari KTSP, kurikulum KTSP masih. Jadi itu relevan dengan kurikulum nasional, tapi juga ada beberapa soal-soalnya itu yang mengadaptasi dari tes internasional. Jadi Puspendik ini merancang sedemikian rupa dan mengadaptasi juga dari TIMSS dan PEARLS. Jadi TIMSS ini adalah semacam PISA juga, tapi dia fokus pada maths dan science. Kalau PEARLS ini fokus pada reading proficiency. Jadi mengadaptasi dari soal-soal itu juga, dan item-item soal-soal yang ada di tes di INAP ini juga sudah mencakup beberapa cognitive domain seperti knowing, applying, and reasoning. Jadi sudah mencakup beberapa items yang memang memberi stimulus higher order thinking skills buat anak-anaknya. Kemudian yang lebih penting lagi dari INAP ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya ini bisa memberikan feedback untuk stakeholders, khususnya di bidang pendidikan dan juga kepada publik ya. Sehingga kita dengan mengetahui hasil INAP ini kita bisa membandingkan kualitas pembelajaran antar daerah. Jadi kalau di nasional ini sampelnya cukup untuk membandingkan antar provinsi. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi sebenarnya domain apa yang masih lemah dari hasil INAP ini. Domain mana yang masih membutuhkan dukungan atau perhatian. Kemudian karena tadi mereka memberikan angket juga kepada guru, murid, dan kepala sekolah, kita bisa mengidentifikasi sebenarnya faktor latar belakang apa yang berkorelasi dengan hasil capaian siswa tersebut. Sehingga pada main goal dari INAP ini adalah untuk menjadi dasar perumusan kebijakan dan inovasi di bidang pendidikan. Nah, untuk di NTB, jadi tadi kan total untuk nasional itu ada 236 kabupaten kota. Nah, tapi untuk khusus untuk Nusa Tenggara Barat, inovasi bekerja sama dengan Puspendik untuk melaksanakan INAP ini di seluruh kabupaten kota.
Kenapa? Karena tujuan kita ini ingin membandingkan kualitas pembelajaran antar kabupaten kota. Jadi satu-satunya provinsi yang sampelnya itu mencakup di seluruh kabupaten kotanya itu hanya NTB untuk tahun ini. Dan total sampelnya itu ada 204 sekolah dasar, dengan total sampel muridnya sekitar 6.120 anak. Dan ya ini ada 10 kabupaten kota totalnya. Nah, sebelum masuk ke hasil analisisnya, pertama kita menyamakan dulu bagaimana cara membaca skor INAP-nya ini. Jadi skor INAP yang nanti saya tayangkan itu sudah menggunakan skala nasional, dan skor INAP ini sudah distandardisasi mengikuti metode yang digunakan dalam TIMSS. Jadi rata-rata nasional itu 500 dengan standar deviasinya 100. Jadi akan ada 2/3 anak yang mempunyai nilai di antara 400 sampai 600. Maksimum berapa tadi? 1000. Jadi 0 sampai 1000 ya. Dan rata-rata nasionalnya 500. Nah, dalam analisis ini perbedaan dan ini poin keduanya. Dalam analisis ini perbedaan 25 poin atau ekivalen dengan 0,25 standar deviasi ini dianggap besar. Jadi ini berdasarkan judgement kami, tapi kami juga melihat dari previous studies, dari meta analisis yang dilakukan mengenai di bidang yang berkaitan dengan improving the quality of education, basic education. Nah, contohnya ini rata-rata skor bahasa Indonesia di NTB itu 425, dan ini 75 poin di bawah rata-rata nasional, sehingga kalau kita lihat dari sini NTB itu cukup tertinggal dalam kemampuan berbahasa. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke hasil seperti apa capaian murid-murid di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini grafik skor rata-rata INAP di Nusa Tenggara Barat. Jadi rata-rata nasionalnya ini 500, dan bisa kita lihat di ketiga mata pelajaran ini, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA, ini rata-rata NTB itu semuanya di bawah rata-rata nasional. Dan ya di bawah rata-rata nasional, tapi kalau kita lihat lagi dari rata-rata nilai antar kabupaten kota, ternyata ada variasi yang cukup tinggi. Contohnya, Kota Mataram, ibu kotanya NTB, ini berada di peringkat pertama di ketiga mata pelajaran ini. Dan kalau dilihat di sini, ternyata Kota Mataram dari rata-ratanya tidak hampir sama dengan national average. Bahkan dia ada beberapa poin di atas, sedikit di atas rata-rata nasional. Nah, namun sebagian besar kabupaten kota di NTB ini hasil capaian ini rata-ratanya masih di bawah 500. Bahkan Kabupaten Bima itu menempati di posisi paling terakhir, itu bahasa Indonesia, matematika, dan IPA rata-ratanya itu di bawah 400, dan ini sangat rendah karena itu lebih dari 1 standar deviasi di bawah rata-rata nasional. Jadi ini sangat rendah yang Kabupaten Bima. Yang ini juga, ini Bima dan Dombu yang skornya itu hanya 370 itu rata-rata. Nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya bagaimana variasi mengenai proporsi siswa kemampuan rendah. Jadi di sini kita define siswa berkemampuan rendah itu adalah siswa-siswa yang capaian nilainya ini rata-rata dari ketiga mata pelajaran ini di bawah 400. Nah, kalau kita lihat di sini warna hijau ini adalah daerah-daerah yang Kota Mataram, Lombok Barat, Sumbawa Barat. Ini adalah daerah-daerah yang memiliki proporsi siswa berkemampuan rendah lebih kecil dari 25%. Sedangkan yang warna kuning ini memiliki proporsi siswa berkemampuan rendah yang lebih besar, yaitu di antara 25 sampai 50%. Dan kalau kita lihat yang warna merah, ini Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, ternyata lebih dari setengah muridnya ini capaian skornya ini hanya di bawah 400. Dan ini adalah proporsi yang sangat besar. Sebenarnya kita tahu kenapa
rata-rata NTB ini cukup rendah karena memang proporsi siswa berkemampuan rendah ini cukup besar, terutama untuk di Dompu dan Bima. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan antara perempuan dan laki-laki? Jadi kalau kita bandingkan antara perempuan dan laki-laki, bisa kita lihat di grafik ini adalah selisih skor siswa perempuan dan siswa laki-laki. Jadi ini siswa perempuan dikurangi skor laki-laki, dan ini adalah selisihnya. Bisa kita lihat bahwa siswa perempuan di sini unggul di ketiga mata pelajaran, tetapi setelah kita, jadi ini adalah hasil estimasi kita setelah kita mengkontrol status sosioekonomi anak-anaknya dan juga perbedaan resources di sekolah, antar sekolah. Ya? Yang status sosial ekonomi yang dikontrol apa aja? Nah, jadi kalau sosioeconomic status itu yang kita kontrol mostly kondisi rumah dan barang-barang yang dimiliki oleh rumah tangga. Jadi ini juga ada kelemahan di sini karena sebenarnya kalau kita lihat di angket siswa itu ada informasi tentang parents education, tapi setelah kita lihat ternyata sepertinya banyak anak-anak yang tidak tahu pendidikan orang tuanya, jadi sehingga banyak missing values di sana. Jadi itu tidak kita include, itu salah satu kelemahannya di estimasi kami sih. Tidak diambil dari angket orang tuanya. Nah, tidak ada angket orang tua sayangnya di INAP ini. Jadi itu salah satu kelemahannya. Jadi ini anak yang mengisi. Dan sehingga dari situ kita cuman buat indeks untuk sosioeconomic status itu cuma dari kondisi rumah dari atap, dinding dan sebagainya. Anak tahu ya atap rumahnya apa? Tahu dia. Terus dengan ya karena itu simpel sih, jadi jenis-jenisnya. Apa? Anak-anak sudah 10 tahunan masih salah. Enggak, I'm just wondering, pernah nggak sih kemudian ada usaha untuk cek validitas informasi itu dengan Ya, cara itu untuk menarik. lapangan, Itu informasi yang ada, benar nggak ya, informasinya? itu menarik juga. Nah, kita Kalau sebenarnya menurut saya Pak ya? Iya. Ya ntar lu cek ya. Ya nggak apa-apa sih, bukan project saya. Oke. Ya, sebenarnya Terus, ya nanti saya punya komentar juga tentang itu. Nggak apa-apa. Jadi ya kalau sosioeconomic status dari situ dilihatnya. Jadi sayangnya di sini kita nggak kontrol orang pendidikan terakhir orang tuanya ya. Nah tapi nggak masalah lah, it's okay. Karena kan sebenarnya studi tentang kayak gitu kan very much know ya. Ya. Buat boleh establish lah, Ya. boleh background. Tapi yang ingin kita tahu sebenarnya kan buat explain this. ya. The originality di kabupaten ya. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat, tapi setelah kita estimasi ternyata perbedaan yang signifikan ini kalau dari segi statistik dan magnitude-nya ternyata yang terlihat adalah bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesia ini ternyata secara rata-rata, secara umum perempuan ini memiliki skor 40 poin lebih tinggi dari laki-laki. Ya, laki-laki. Nah, itu secara rata-ratanya. Tapi kalau kita lihat lagi di kabupaten kota, itu ternyata di Lombok Tengah, hanya di Lombok Tengah ini siswa perempuan unggul di ketiga mata pelajaran. Nah, tapi di Dompu, dari hasil temuan kami, di Dompu, Bima dan Sumbawa itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor siswa laki-laki dan perempuan. Nah, tapi kita perlu ingat lagi karena di Dompu dan Bima ini adalah nilai rata-ratanya itu sangat rendah. Jadi kalau tidak ada perbedaan, artinya itu baik perempuan dan laki-laki sama-sama skornya secara rata-rata rendah juga. Nah, yang tadi mengenai potret kualitas pembelajaran secara umum. Nah, sekarang kita ingin tahu sebenarnya apa sih faktor-faktor yang berkorelasi dengan kualitas pembelajaran. Nah, sebenarnya kalau di angket ini kalau kita lihat di ketiga angket ini banyak variabel-variabel yang dianalisis, tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya memaparkan beberapa temuan menarik saja. Jadi yang pertama kita lihat dari kecukupan fasilitas pendukungnya. Jadi kalau dilihat jadi dependent variabelnya di sini tetap skor di IPA, matematika dan bahasa Indonesia secara terpisah, kita regression secara terpisah. Nah, tapi kita ingin tahu sebenarnya perbandingan antara sekolah yang memiliki cukup fasilitas dengan sekolah yang fasilitasnya kurang memadai. Nah, ternyata
Yang kita lihat perbedaan yang signifikan itu adalah sekolah yang memiliki cukup fasilitas, terutama di peralatan laboratorium. Ini perbedaannya sangat besar. Selain peralatan laboratorium, juga peta atau bola dunia dan buku perpustakaan. Ini ketiga variabel ini berkorelasi dengan higher student learning outcomes di semuanya, di semua mata pelajarannya. Sedangkan kalau kita lihat dari sekolah, siswa yang di sekolah yang memiliki alat bantu mengajar yang cukup, itu cenderung memiliki skor matematika yang lebih tinggi juga, sedikit lebih tinggi dari sekolah yang tidak cukup memiliki alat bantu mengajar ini. Nah, yang menarik adalah ketika kita lihat mengenai komputer untuk siswa, ini ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi sekolah yang memiliki cukup komputer untuk siswa dengan sekolah yang tidak cukup memiliki komputer untuk siswa, ini ternyata tidak ada perbedaan yang jauh kalau dilihat dari hasil capaian siswanya. Nah, selain fasilitas sekolah, kita juga lihat dari aktivitas sekolahnya. Jadi kalau dilihat di aktivitas sekolah, ternyata sekolah, jadi ini adalah perbedaan skor antara sekolah yang menyelenggarakan kegiatan sekolah berikut dengan sekolah yang tidak menyelenggarakan. Jadi kalau dilihat di sini, ternyata sekolah yang menyelenggarakan kegiatan pelajaran tambahan, pengayaan, dan remedial pembelajaran, ternyata anak-anaknya ini cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi dalam hal IPA, dalam hal ilmu pengetahuan alam. Sedangkan ini tidak kita temukan perbedaan yang signifikan di bahasa Indonesia dan matematika. Ini klarifikasi sedikit ya. Yang tadi dan yang ini itu diperoleh dari pairwise correlation atau regresi? Regresi. Mengontrol semua? Mengontrol. Misalnya kayak tadi sebelumnya nih, ya. sebelumnya slide itu. Mengontrol. Nah itu alat bantu komputer di right hand side semuanya. Nah, jadi khusus untuk fasilitas ini kita tidak kontrol yang school resources, jadi hanya mengkontrol yang socio-economic status dari students-nya aja. Tapi jadi kemudian ininya satu-satu? Iya. Alat bantu mengajar plus socio-economic control, regresi lagi komputer siswa, socio-economic control. Iya. Kita estimasinya seperti itu. Ya mungkin menarik juga kalau misalnya kita kontrol yang fasilitas lainnya ya. Atau jadi satu? Atau ya. Nah ya bisa juga ya nanti. Oh ya. Ada story yang lebih keren, nggak kenapa ada peta data bola dunia tuh membantu pelajaran bahasa Indonesia. Dan Pak. Iya itu dia. Itu sebenarnya temuan menarik juga sih kalau di sini, karena kita di sini sebenarnya belum menganalisis lebih jauh ya temuan di lapangan itu sebenarnya seperti apa. Tapi kalau di sini ya ini menarik sih, kenapa peta dan bola dunia malah yang bahasa Indonesia ini jauh lebih tinggi ya daripada ini kepemilikan tapi kan bukan penggunaan. Ya ini hanya kepemilikan. Ini pertama hanya kepemilikan. Mungkin ini bias geographical condition, mungkin karena kan kalau kita lihat dari 3 peralatan itu kan cuma membedakan antara sekolah yang well established enggak. Ya. Sementara kalau bisa jadi ini sebenarnya karena faktor geografis, misalkan sekolah yang memiliki fasilitas bagus itu di kota, orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, bapaknya berpendidikan tinggi, sekolah di situ, sehingga ya dan bisa juga ternyata memang anak-anak yang jauh lebih mampu dalam hal belajar juga lebih bisa menggunakan fasilitas ini juga gitu. Bisa juga dalam satu wilayah sehingga mungkin jadi ini ya nanti ini kita analisis lebih jauh juga sih, kita cross check juga dengan seperti apa ternyata kalau di untuk yang sekolah ini semua sekolah atau sekolah negeri atau sekolah swasta juga? Sekolah negeri. Yang ini cakupannya hanya sekolah negeri. Yang ya. Nah, oke, yang tadi kita sampai sini. Oh, masih ada komentar? Ya? Oh ya, nah ini habis. Nah ini sekarang guru. Jadi kalau guru, ini kita mengestimasi. Jadi dari hasil temuan kami, kita lihat bagaimana korelasinya dengan kualifikasi guru, karakteristik guru, dan keikutsertaan guru dalam pelatihan. Ternyata
kalau dilihat dari mean difference-nya, ternyata memang ada perbedaan dari dengan yang high qualified teachers itu anak-anaknya memang lebih tinggi capaiannya, dan yang ikut pelatihan juga memang lebih tinggi. Tapi ketika kita estimasi dan mengkontrol yang tadi socioeconomic status dan school resources-nya juga kita kontrol, ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan ternyata di antara kedua grup tersebut ya. Nah, tapi ada satu variabel yang menarik di sini. Jadi guru ini diangkat guru. Ini guru ditanya. Jadi kalau guru ngasih student assessment, ngasih tes ke anak, ini biasanya dipakai untuk apa? Dan di situ ada beberapa pilihan. Salah satunya adalah untuk introspeksi guru. Nah, setelah dilihat, ternyata anak-anak yang diajar oleh guru yang biasanya menindaklanjuti hasil ujian siswa itu sebagai introspeksi diri, itu ternyata hasil capaiannya itu lebih tinggi, dan ini cukup signifikan, sangat signifikan di ketiga mata pelajaran, terutama di Bahasa Indonesia dan IPA. Maksudnya introspeksi guru apa ya? Introspeksi diri contohnya guru. Misalkan nilai ujiannya saya 5 gitu kan, Ya. itu diapain? Nah, jadi tuh kalau misalnya lihat rata-rata kelasnya rendah, nah dia itu biasanya introspeksi apakah cara mengajar dia yang kurang gitu, atau ternyata yang kemarin itu cakupan materinya memang kurang tidak terlalu jelas dijelaskan ke muridnya. Itu bisa bermacam-macam sih. Di situ kita tidak explore lebih jauh bagaimana mereka introspeksi dirinya, cuman di situ ada pilihan, memang ada beberapa. Jadi salah satunya itu ada yang ini untuk membantu siswa belajar, atau ada juga yang untuk menginformasikan orang tuanya. Jadi kita belum explore lagi lebih jauh introspeksinya itu untuk apa, tapi di situ ada yang untuk introspeksi guru, yang di sini sebenarnya lebih mungkin mengacu pada the way they teach ya, dan melihat dari hasil capaian siswanya. Nah, ini ternyata anak-anaknya lebih punya skor yang lebih tinggi. Nah, contohnya ini ada yang tindak lanjut ujian itu untuk membantu siswa belajar, ternyata perbedaannya tidak signifikan. Nah, kemudian ada juga yang kepuasan kerja guru. Jadi anak-anak yang diajar oleh guru-guru yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi itu hasilnya sedikit lebih tinggi daripada anak-anak yang diajar oleh guru-guru yang memiliki kepuasan kerja yang rendah. Nah, itu untuk faktor guru. Dan bagaimana dengan kepala sekolah? Kalau kita lihat, setelah kita estimasi, ternyata karakteristik kepala sekolah seperti jenis kelamin, usia, pengalaman sebagai kepala sekolah, pengalaman mengajar, tingkat pendidikan, juga pelatihan yang diikuti oleh kepala sekolah ini ternyata tidak berkorelasi dengan capaian skor yang tinggi, kalau kita lihat dari sini. Tetapi ada satu, yaitu sekolah dengan kepala sekolah perempuan ini cenderung memiliki skor bahasa Indonesia yang lebih tinggi. Sekitar bahasa Indonesia. Sekitar 28 poin. Nah, tapi kalau kita lihat lagi di datanya, ini sebenarnya kalau kita lihat lagi sekolah-sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah perempuan itu ternyata memang di Mataram. Jadi banyaknya di Mataram. Ternyata kalau kita lihat, jadi ternyata hubungannya di situ, memang ternyata banyaknya di kota Mataram yang cenderung memang lebih baik gitu. Dari ya, itu cukup menjelaskan kalau gitu. Nah, kemudian terakhir kita lihat juga dukungan orang tua dan persepsi siswa. Jadi di sini ini dari angket siswa. Jadi siswa ditanya apakah orang tua ini selalu membantu mengerjakan PR, atau orang tua mengingatkan soal PR selalu atau tidak. Terus yang ketiga ini ada orang tua, apakah orang tua dapat menemui guru. Nah, ternyata kalau kita bandingkan, ini ternyata yang punya perbedaan yang cukup signifikan ini adalah ketika orang tua mengingatkan soal PR dibanding dengan orang tua yang membantu mengerjakan PR gitu. Nah, kalau yang ini, yang orang tua membantu mengerjakan PR, ternyata antara anak yang selalu dibantu mengerjakan PR dengan anak yang jarang dibantu mengerjakan PR itu ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan ada perbedaan signifikan ketika orang tua selalu mengingatkan mengenai PR. Begitu juga untuk orang tua, ketika orang tua dapat menemui guru itu yang anak-anaknya ini cenderung lebih memiliki capaian lebih tinggi dalam hal IPA dan Bahasa Indonesia. Kemudian dari segi persepsi siswa
persepsi siswa ini yang berkorelasi dengan ketiga mata pelajaran adalah yang keinginan siswa untuk berprestasi. Jadi kalau siswanya cenderung punya keinginan yang tinggi untuk berprestasi itu memang ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan siswa-siswa yang memiliki motivasi yang lebih rendah untuk berprestasi. Nah kemudian untuk menyimpulkan saja, jadi tadi dari hasil INAP ini bisa kita simpulkan bahwa kualitas pembelajaran di NTB ini masih tertinggal, tetapi kalau kita lihat lagi lebih jauh, ternyata ada variasi yang cukup tinggi antar kabupaten kotanya. Dan secara umum siswa perempuan di NTB ini unggul, terutama dalam bahasa Indonesia, dan ada beberapa faktor-faktor yang berkorelasi dengan hasil belajar yang lebih baik. Contohnya, yang pertama tadi formative assessment, jadi ternyata penting, ternyata ada korelasi yang cukup signifikan mengenai guru-guru yang menggunakan teknik penilaian hasil belajar untuk introspeksi guru, dan kepuasan kerja guru yang tinggi juga berkaitan, terutama di bahasa Indonesia yang kalau kita lihat. Selain itu juga dari fasilitas sekolah ternyata kecukupan peralatan laboratorium, peta, dan buku perpustakaan itu juga berkorelasi dengan pencapaian siswa. Peran orang tua dan motivasi siswa bersekolah juga beberapa variabel yang tadi kita temukan itu berkaitan juga. Dan kalau kita lihat tadi dari pelatihan guru dan kepala sekolah ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, mungkin salah satu kemungkinannya adalah mungkin pelatihan guru dan kepala sekolah yang ada di NTB ini mungkin masih perlu ditingkatkan dari segi kualitas dan relevansinya dengan hasil capaian siswa. Ya, sekian. Sebelum ke tanya jawab mungkin sedikit iklan. Jadi kita ada website, ini website kami. Dan ada Facebook page juga. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ikut berdiskusi, nggak ada Twitter sayangnya, nggak ada Twitter. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ikut berdiskusi dalam post-post kami mengikuti kegiatan-kegiatan dan hasil temuan-temuan studi seperti ini, silahkan follow di Facebook page ini dan website. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Oke, 3 pertanyaan mungkin. Mas Tohari, Mas Mau, satu lagi. Saya kemana? Belum ngerti nggak? Dia lebih bilang nggak. Mas Tohari duluan mungkin. Saya bilang. Saya justru tertarik dengan. Tolong bisa sebut nama alamat. Bisa Pak. Status. Yang bukan internal tolong sampaikan. Saya Tohari, status student. Saya kok tertarik dengan kenapa tidak adanya pengaruh kepala sekolah terhadap kualitas capaian dari siswa. Saya ingin tanya apakah ini agak teknis ya, apakah ini mencari faktor yang berkorelasi itu langsung di-run satu-satu gitu, apakah kalau saya curiga meskipun kepala sekolah ini tidak memiliki dampak terhadap variabel yang diestimasi, tapi peran kepala sekolah ini akan mempengaruhi kualitas guru. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya tidak perlu di-run dalam satu model, tapi hanya digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kualitas gurunya. Jadi tidak langsung one to one itu, tapi mungkin itu. Oke. Terima kasih Mas Ari, nanti mungkin sekali saja jawabnya ya. Oh, langsung aja. Terserah enaknya gimana? Oh, boleh, langsung aja boleh sih. Jadi sebenarnya ini juga menarik sih yang tentang kepala sekolah. Kalau misalnya kita lihat dari beberapa studi itu kan sebenarnya kalau dari teorinya juga kan sebenarnya yang berkaitan langsung biasanya itu adalah instructional leadership. Jadi lebih ke leadership dia si kepala sekolah ini. Tapi sayangnya di angket yang ada di INAP ini lebih mengeksplor tentang demografi kepala sekolahnya dan lebih ke pelatihan apa yang diikut yang pernah ada experience juga, tapi itu juga tidak terlalu ada korelasinya yang signifikan. Nah, kita justru lebih penasaran dengan aspek-aspek yang leadership yang seperti apa. Jadi kalau kita tuh ada baseline survey, inovasi punya baseline survey, dan kita lebih mengeksplor yang aspek leadership
kepala sekolahnya ini gitu, bagaimana dia manage sekolahnya, bagaimana interaksinya dengan komite sekolah. Nah di situ kita lebih explore. Nah cuman sayangnya informasi ini tidak ada di INAP ini, jadi mungkin nanti kita bisa bandingkan ya dengan kalau misalnya kita bandingkan analisis. Bank Dunia pernah melakukan kajian tentang kepala sekolah tapi menggunakan data administratifnya Kemendikbud. Ya, oke. Dan ada pengaruhnya gitu. Oke. Itu variabel yang kepala sekolah untuk manajemen kan itu kan artinya kepala sekolah itu kan menggambarkan manajemen suatu sekolah kan. Jadi kalau tidak ada sekolah kan berarti kalau tidak ada peran signifikan dari kepala sekolah, which is secara tidak langsung kita bisa menyimpulkan tidak ada peran manajemen terhadap kualitas pendidikan di sekolah itu. Menurut saya sih harusnya kita bisa ada informasi yang lebih dalam, lebih bisa mengukur untuk aspek manajemen ini. Tapi kalau yang kita lihat di INAP tidak ada variabel yang cukup menggambarkan sebenarnya gimana sih kepala sekolah ini memanage sekolahnya, atau dari segi treatment kepala sekolah ke guru itu kurang tereksplor kalau yang kita lihat. Jadi mungkin kita bisa dibandingkan dengan studi lanjutan kita, dan ya nanti kita bisa sharing juga. Risal, mungkin kalian masukkan aja. Saya rasa Dita juga terlibat ya ketika studi ACDP itu besar sekali studinya dulu waktu dia masih di ACES. Kita juga melihat tentang peran kepala sekolah dalam kegiatan Pak Tauhari. Mungkin bisa dijadikan referensi juga. Tanya yang Dita lihat yang teacher absenteeism. Yang teacher absenteeism, di sana ada tentang impact-nya terhadap absenteeism itu sendiri, tapi juga terhadap learning outcome. Meskipun waktu itu hasilnya agak kita membuat instrumen tesnya kurang begitu meyakinkan sehingga nggak kita pakai ya, kecuali yang bahasa kalau nggak salah. But it does matters ya, it matters gitu, kepala sekolah itu matters. Keberadaan kepala sekolah dan sebagainya. Oke. Terima kasih. Rahmat. Tertarik saya sama studinya. Satu hal, kenapa banyak faktor-faktor ini itu punya korelasi yang lemah untuk matematika. Kita kan bahas Indonesia, kita kasih peta atau Google, dia stand out, ya kan? Tapi kok matematika itu saya lihat enggak gitu ya. Artinya di bawah 20 poin gitu. Yang mana ya? Ini. Yang sebelumnya. Yang ini kan bawah. Ya, yang ini juga fasilitas sekolah sih. Iya, jadi banyak dari korelasi yang coba diidentifikasi, toh itu nggak dorong si matematika skor untuk stand out lebih baik. Itu juga salah satu temuan menarik juga ya untuk matematika. Jadi ada juga faktor. Jadi yang kita temukan yang cukup berkorelasi dengan matematika itu adalah satu variabel, yaitu kecukupan gizi siswa. Tapi kecukupan gizi siswa. Tapi kita masih agak ragu-ragu juga dengan hasilnya, karena ini diukurnya juga berdasarkan persepsi siswa ya. Kayak persepsi murid atau guru ya? Murid ya? Ya, persepsi murid. Jadi bukan ukuran yang objektif dari bagaimana konsumsi dia sehari-hari gitu. Jadi yang itu salah satu menarik kita sih, korelasinya banyaknya lebih ke bahasa Indonesia dan IPA. Sedangkan untuk matematika memang kurang, dan ya ini masih kita telusuri lagi sih, masih kita eksplor lagi. Soalnya kan di surveinya Kemendikbud ya, itu tujuannya kan supaya Indonesia itu bisa compete di PISA. PISA ya. Sebentar kalau math aja. Iya. Dan yang baru juga Indonesia masih rendah. 7 terbawah. 7 terbawah. Ya. 2015 ya. Jadi memang kita masih cukup kurang. Dan ada sedikit temuan yang menarik, guru kita melakukan tes untuk survei kita, sebenarnya nanti bisa kita share kalau ada hasilnya. Jadi guru-guru kita lakukan tes dengan menggunakan soal bisa kelas 4. Jadi banyak yang nggak bisa, dan jadi banyak yang nggak bisa. Gurunya jadi soalnya sebenarnya soalnya kelas 4. Soal itu lah yang digunakan untuk kelas 4 matematik, dan gurunya itu banyak yang nggak bisa. UN itu Mbak?
Bukan, soal Itu visa. soal- Jadi soal visa, soal BIMS itu kan untuk kelas 4. Soal BIMS. Nah itu kita uji cobakan ke guru dan guru banyak yang nggak bisa. Kalau yang saya tahu itu Kemendikbud pernah melakukan pengujian dengan soal UN. Soal UN yang sama itu diberikan ke guru, gurunya itu rata-rata 40 atau 50 gitu loh. Ya. Jadi gurunya tuh nggak lulus gitu. Karena dia nggak belajar. Jadi Gimana dong? ya. Jadi menarik juga dari mungkin dari knowledge dari gurunya juga mungkin yang kita nanti harus lihat juga ya. Dan dari cara mengajarnya juga mungkin. Ya, mungkin kalau matematika itu kalau melihat dari itemnya yang berbeda antara si INAP ini dengan item PKN itu adalah dia punya level kognitif yang berbeda. Jadi kita nggak cuma kalau soal dia dengan anak-anak itu kan namanya mesti pengetahuan namanya aja. Nah ini udah mulai bagaimana dia bisa reasoning atau bisa apply Yang menilai dia punya kualitas kognitif yang baik itu itemnya. si inapnya atau Inapnya sedangkan jadi kayaknya ada gap, nggak tahu kalau misalnya kita belum sempat lihat di NTB, Ya, tapi kita kalau belum. gap nasional itu ada gap yang cukup tinggi antara persentase anak-anak Indonesia yang bisa menjawab versi yang level knowing yang cuma pengetahuan doang, dia cuma copy, dia hafal di menjawab soal gitu, dengan level berikutnya yaitu mengaplikasikan rumus atau malah dikasih lagi reasoning gitu. Jadi mungkin kemungkinan memang matematika itu jatuhnya memang karena bisa jadi memang karena itemnya itu sendiri. jadi untuk bahasa Indonesia dan IPA mereka tidak punya kualitas yang lebih tinggi dibanding UN. Ada, tapi mungkin gapnya nggak tahu jauh karena kalau bahasa Indonesia lebih kayak antara eksplisit atau implisit gitu. Eksplisit bisa dilihat di situ di bacaannya atau implisit mungkin lebih terbiasa gitu anak-anak kita gitu. Kalau IPA juga banyak praktek juga di kelas sehingga lebih bisa. Tapi matematika itu agak jauh gapnya kalau dilihat. Ya mungkin ada item-itemnya. Iya, dari item-itemnya juga. Ini pertanyaan terakhir Pak. Oke. Ya ini kan memang korelasi ya. Tapi saya kira kemudian kalau dilihat kesimpulannya mungkin agak terlalu dini mengatakan coba dari kesimpulannya terakhir dia. Terlalu dini mengatakan misalnya kecukupan peralatan laboratorium, peta dan buku perpustakaan itu berkorelasi dengan hasil belajar yang lebih tinggi. Jangan-jangan sebetulnya cuman buku perpustakaan aja gitu. Kalau tiga-tiganya dikontrol dalam satu regresi, yang dua sebetulnya nggak ada signifikan ya. gitu. Korelasi mereka tinggi. Nah, jadi makanya mungkin lebih baik mengontrol semuanya gitu ya. Kemudian pada regresi yang sama supaya kelihatan betul yang betul-betul stand up yang mana. Pertanyaan dosen ekonometrika. Terima kasih. Induction night. Belum sampai situ mungkin. Harus dites. Yang kedua, teman-teman inovasi punya akses pada itunya kan ya, pada hasil bukan cuma agregat nilainya ya, tapi pada soal ini nilainya berapa gitu ya? Iya. Iya kan ya, karena melakukan mengadministrasi tesnya sendiri kan ya. Iya. Nah mungkin menarik kalau di literatur pendidikan itu merepresentasikan, kalau ini kan kita representasi dalam sebagai raw score, exactly 0 sampai 1000 gitu kan, nilainya bobotnya masing-masing soal sama kan? Enggak ya. Enggak ya? Ini udah di scaling. Oh, udah di scaling. Ya, Oh, di oke. Jadi Karena ya kita rekan kita ada psychometrician yang sudah men-scale dari Oh, raw oke, score kalau ke gitu. Nah, karena sebetulnya kalau misalnya tidak di scaling ada bisa kemudian sebetulnya berdasarkan kemampuan dari hasil tesnya itu merepresentasikan dalam bentuk item respon teori. Ya. Jadi masing-masing tergantung Ya. mana yang paling banyak jawab dianggap sebagai Ya. paling mudah diberikan bobot yang rendah, yang paling benar sedikit kemudian dianggap sebagai yang paling susah diberi bobot yang paling banyak. Nah, jadi Ya udah kalau sudah gitu. melalui Ya, saya kira mungkin perlu analisis penjelasan bahwa kemudian ini skornya sudah Sudah. kemudian menggunakan perempuan. Ya. Itu aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan bonus. Ya, boleh. Last word. Oke, Kawannya ya. tentu congratulations. I think this is a nice piece ya. Saya rasa good. Saya setuju dengan Pak Elan, ini korelasi doesn't tell you very strong indikatif ya. Tapi sebenarnya kalau saya boleh mengatakan, kalau toh mau dilakukan analisis yang lebih rigorous, sebenarnya studi-studi yang lama juga relatifly seperti ini ya, indikatifnya ya, baik dari early studies-nya Semeru, kemudian ACDP, kemudian juga World Bank. Focusing more on the input and teacher doesn't tell you much about the outcome, learning outcome. Pertanyaan saya yang pertama yang sederhana adalah apakah data yang tingkat nasional sudah dievaluasi, apakah trennya juga sama dengan kasus di NTB? Oke. We have the national sample toh,
Ini kan hanya untuk IPB. Kemudian yang kedua saya ingin sharing ya. Nah ini untuk inovasi khususnya ya. Nggak ada Daniel tapi kan ada pokirnya ini. Ada ya. Ada apa? Ya, exactly. Saya baru pulang dari Stanford ya, di sana kebetulan ada education school-nya sangat bagus, one of the best in the world ya, ada faculty of education khusus tentang education. Tapi yang kedua ada yang menarik di center yang kami kunjungin itu ada yang namanya Rural Education Project ya, REP namanya itu, yang melakukan di Cina. Karena gini loh, semua inovasi thinking kita tentang education learning outcome di Indonesia itu kan fokus pada input ya, input kemudian supply side, we have to improve this, that. Padahal kita tahu studinya yang it's very sad study kan yang dilakukan World Bank itu Jobe yang double for nothing, I think we know that it doesn't very much. We spend a lot on input base, but it doesn't improve learning outcomes. Kemudian yang dilakukan oleh orang-orang di Stanford ini di Cina dan beberapa negara lain itu mulai melihat, dan udah lama ya, udah 5-7 years ago. Dia itu yang dilihat juga dari segi anaknya ya. Jadi anak itu sebelum masuk sekolah kelas 4 itu dites dari segi visionnya ya. Kemudian dikasih kacamata. Ternyata banyak sekali itu improve learning a lot ya. Jadi kita itu kadang-kadang bila nonton kid dan sebagainya, kita nggak tahu bahwa mereka itu melihat aja nggak ngerti yang guru ngomong di depan itu apa gitu. It happened to my personal life ketika anak saya sekolah di Palo Alto, waktu itu juga gurunya langsung melihat nih anaknya kayaknya ada masalah gitu. Langsung beli kacamata sama kita. Tapi anak-anak di Indonesia kayak dia pasti banyak dan dia nggak bisa ngeluh kan, saya nggak ngerti gitu. Itu satu. Kemudian satu yang menarik dari Carl tadi yang katakan bahwa kecukupan gizi siswa, meskipun ini sangat early indicative ya, that's also something that ya, aku udah ngomong sama Pak Elan, dulu zaman Soeharto aja ada yang namanya PMTAS ya, makanan tambahan anak gizi itu kita nggak pernah mikir gitu loh. Lu mau ajar sampai jebol ya, gurunya profesor dari MIT ya, kalau anaknya kurang gizi ya, melihat nggak bisa ngapain gitu loh. Ini belum ada inovasi as far as I know gitu loh. Think about it. Enggak, sebenarnya kalau buat vision kita udah lakukan sih Pak. Memang kita tidak mengetes siswa satu-satu. Tapi ternyata di tahun 70-an itu dites mengeluarkan semacam indikator untuk melihat kemampuan anak di kelas, apakah mereka punya masalah, dan juga kita menanyakan kepada guru bagaimana apakah ada murid yang bisa ada yang punya masalah, dan muridnya juga kita tanya kalau misalnya duduk di depan, di tengah, di belakang mereka bisa dengar nggak, bisa dengar nggak. Jadi itu memang ini makanya inovasi sedikit berbeda dengan program-program yang lain. Itu tapi baru sekarang kan, baru mau kan? Iya, kita sudah melakukan survei satu, dan ini lagi dikumpulkan belum selesai, jadi lagi data ini. Jadi ini baru mulai 2 kabupaten, mungkin semester karena survei sekolah itu agak susah ya, karena jam harus ini pada yang kelas 4 juga nih? Enggak, kalau kita kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 1 sampai kelas 5. Nah, harus ngikutin jadwal sekolah. Ini kan lagi libur, jadi break dulu. Nanti awal tahun kita akan mulai lagi 2 kabupaten sampai 6 kabupaten. Insya Allah. Semuanya akan dilakukan. Kita juga punya observasi kelas, jadi guru benar-benar dilihat gimana cara ngajarnya. Jadi inovasi lebih melihat ke sana sih Pak. Kedepannya mungkin kita bisa mengumpulkan data yang lebih komprehensif, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kenapa ini begini, kenapa itu. Karena ini kan formatnya dari kementerian ya, jadi mereka standarnya memang harus akreditasi sendiri gitu. Kalau kita kan mau bicara tentang sekolah, guru, orang tua, murid juga ditanya, kalau kamu misalnya duduk di depan, di samping, di belakang, kamu bisa mendengar nggak, kamu bisa melihat nggak. Memang kita tidak belum sampai yang ngetes satu-satu ya, karena itu mungkin biayanya dan waktunya agak ini. Jadi kita mulai dari pertanyaan ke guru, apakah ada siswa yang punya bermasalah dengan, ada indikator-indikatornya, ada yang bermasalah dengan, termasuk pokoknya ada siswa yang kesulitan melihat atau tidak, kayak gitu-gitu. Itu kita tanyakan sama guru, juga kita tanyakan sama muridnya, gimana kalau kamu biasa duduk di mana, terus apakah kamu bisa melihat, kalau kamu duduk di tengah, di belakang. That's good. Jadi saya already developed that for 5-6 years ago ya. Dan itu jadi enterprise karena banyak sekali CSR company itu yang willing to invest ya untuk membantu anak-anak ini kan ternyata murah itu untuk kacamatanya itu. Ya. Oke, good. Oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita kasih round of applause dulu buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir.
mungkin ini sesi yang kedua dan mungkin yang terakhir di tahun 2016. Jadi mungkin sampai ketemu lagi di tahun depan. Oke, terima kasih banyak semua. Terima kasih. Sorry, masih terbuka ya. Saya dulu referensi hijau. Bisa sih coba. Oh iya, boleh menikmati dulu. Oke, pilih aja ke Sumatera Semeru ya. Iya. Nanti kita siapa? Thank you ya Mas Andra ya. Yes. Rizal. Mas Rizal, oh ya, Mas Eki ya. Ya, bagus. Sandra, Pak. Masih happy ya sana ya. Kemarin saya pengen hadir tapi Oh iya, ke atas belum. Iya. Oh, oke. Ya nggak apa-apa. Nanti. Tapi nanti selanjutnya bukan TNP2 ya? Selanjutnya kan nggak tahu. Tapi bukan dari Ya. Slide-nya sama dari sini. Saya tadi foto